Menurut Tan Malaka, keputusan Prambanan adalah suatu keputusan yang sudah terlanjur dan bertentangan dengan aturan Komintern. Karena itu harus diganti dengan masa aksi yang terus-menerus, pemogokan dan demonstrasi yang tak putus-putus. Tahap selanjutnya adalah merebut kekuasaan. Dalam merencanakan suatu pemberontakan, Tan Malaka memiliki konsep yang matang. Dalam brosurnya Menuju Republik Indonesia, yang ditulis pada 1924, ia memberikan berbagai petunjuk mengenai taktik dan strategi revolusi yang antara lain, jika kita pelajari tempat mana yang sangat menguntungkan bagi kita untuk digempur, maka pilihan kita akan jatuh pada Lembah Bengawan Solo. Memang di sini mempunyai harapan besar dapat merampas kekuasaan ekonomi dan politik dan bertahan daripada di Batavia dan di Priangan. Di Lembah Bengawan Solo, bertimbun-timbun buruh industri dan petani melurat yang akan mewujudkan tenaga-tenaga, bukan saja untuk perampasan, akan tetapi juga syarat-syarat teknis dan ekonomi mempertahankan perampasan itu. Di Batavia atau Priangan, kemenangan politik atau militer akan sukar didapat dan dipertahankan, daripada di Lembah Bengawan Solo, karena sangat sedikit faktor-faktor teknis dan ekonomis yang tersedia di sana. Kemenangan politik dan militer yang modern hanya dipertahankan jika kita memiliki syarat-syarat kekuasaan ekonomi. Bahkan kita nanti harus mengerahkan induk pasukan kita ke Lembah Bengawan Solo, agar ofensif revolusioner dapat menentukan strategi seluruhnya. Selanjutnya Tan Malaka mengingatkan bahwa seluruh rakyat belum berada di bawah PKI, situasi revolusioner perlu dikembangkan, dan anggota PKI belum cukup berdisiplin. Begitu pula tuntutan yang konkret belum dirumuskan. Penolakan Tan Malaka dibicarakan kembali oleh Alimin bersama pimpinan PKI yang berada di Singapura. Akhirnya diputuskan untuk menolak tesis Tan Malaka. Alimin dan Musso diutus ke Moskow pada bulan Maret tahun 1926. Pada bulan Maret tahun 1926, Tan Malaka menerima pemberitahuan dari Alimin, bahwa tesisnya ditolak oleh partai. Sekali lagi Tan Malaka meminta pimpinan partai untuk mendiskusikan keputusan Prambanan tersebut. Diskusi antara Tan Malaka, Subakat dan Suprojo menghasilkan kesepakatan membatalkan keputusan itu. Hasil kesepakatan diskusi disampaikan oleh Suprojo kepada Sarjono tetapi ditolak. Sarjono tetap pada pendiriannya, revolusi tetap akan dilaksanakan. Ketika keputusan Prambanan sedang didiskusikan oleh Tan Malaka di Singapura, Alimin dan Musso telah tiba di Moskow. Mereka menyampaikan rencana revolusi di Indonesia. Rencana itu didukung oleh Trotsky, tetapi ditolak oleh Stalin. Oleh karena itu, Alimin dan Musso ditahan selama 3 bulan untuk direindoktrinasi tentang teori perjuangan revolusioner. Stalin memutuskan melarang rencana pemberontakan diteruskan. Alimin dan Musso ditugasi membawa keputusan ini ke Indonesia. Musso menolak keputusan Stalin dan akan tetap melaksanakan pemberontakan. Sebelum Alimin dan Musso tiba di Indonesia, pergolakan sudah meletus. Perintah untuk memulai pemberontakan disampaikan seminggu sebelumnya oleh pimpinan PKI. Perintah-perintah disampaikan lewat juru propaganda yang berjalan keliling. Sementara itu di Jawa pemberontakan dimulai secara serentak di berbagai tempat sejak tanggal 12 November tahun 1926. Di Jakarta, Jatinegara, dan Tangerang, pemberontakan berlangsung dari tanggal 12 sampai 14 November, sedang di Karesidenan Banten berlangsung dari tanggal 12 November sampai tanggal 5 Desember tahun 1926, seperti di Labuhan, Menes, Caringin, dan Pandeglang. Di Kabupaten Bandung berlangsung dari 12 sampai 18 November tahun 1926, yakni di Rancaikek, Cimahi, Padalarang, dan Nagreg. Di Priangan Timur pemberontakan terjadi di Ciamis, Tasikmalaya. Di Karesidenan Surakarta, khususnya di Kabupaten Boyolali, pemberontakan terjadi pada tanggal 17 November sampai tanggal 23 November.
Di daerah Kediri berlangsung dari tanggal 12 November sampai tanggal 15 Desember. Pemberontakan meluas ke Banyumas, Pekalongan dan Kedu di Sumatera Barat. Pemberontakan dimulai pada awal Januari tahun 1927 di Sawah Lunto, Silungkang, Solok, Kota Lawas, Pariaman, Painan, dan Lubuk Sikaping, dan berlangsung sampai akhir Februari tahun 1927. Ketika berita tentang pemberontakan di Jawa diterima oleh Komintern, di luar dugaan Komintern memberikan dukungannya dan menganjurkan kepada kaum komunis sedunia untuk membantu PKI. Dukungan tersebut dikemukakan pada pernyataan, Komintern menyambut baik perjuangan revolusioner rakyat Indonesia dan memberikan dukungan penuh. Namun pelaksanaan pemberontakan PKI ini kurang terkoordinasi, sehingga mengalami kegagalan. Akibatnya pengawasan pemerintah Hindia Belanda terhadap aktivitas politik. Pergerakan nasional sangat diperketat serta berpengaruh terhadap nasib para pemimpin PKI yang berada di luar negeri. Pada bulan Desember tahun 1926, Semaun dalam kondisi panik dan frustasi datang kepada Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Keduanya sepakat untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi pada pergerakan, dan kemudian menyusun suatu konvensi bersama yang memuat pernyataan Perhimpunan Indonesia harus mengambil alih dan bertanggung jawab penuh atas gerakan rakyat Indonesia. PKI harus mengakui pimpinan SI, dan percetakan yang di bawah pengawasan PKI harus diserahkan kepada Perhimpunan Indonesia. Sikap menyerah Semaun kepada Hatta oleh Komintern, dalam hal ini Komite Eksekutif, EKI, dinilai sebagai kesalahan besar. Tindakannya dipandang sebagai likuidasi PKI. Konvensi ini dibatalkan setahun kemudian, Desember tahun 1927. Nasib Semaun kemudian ditentukan oleh mahkamah yang dibentuk oleh EKI. Ia dijatuhi hukuman dibuang ke Asia Tengah. Demikian pula dengan nasib kawan-kawannya. Musso diredukasi diharuskan masuk sekolah partai di Moskow, sedangkan Alimin dijadikan petugas Komintern yang harus mengembara dari negara ke negara, dan kemudian ditempatkan di Cina. Darsono diharuskan bertobat mengakui segala kesalahannya kepada pemimpin tertingginya, Stalin. Selanjutnya ia dibuang dan hidup terlunta-lunta di Jerman dan negeri Belanda. Kegagalan pemberontakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh PKI pada tahun 1926 sampai tahun 1927 ini mempunyai dampak yang merugikan bagi perjuangan pergerakan nasional. Pengawasan terhadap semua aktivitas partai-partai politik lebih diperketat. Ruang gerak para pemimpin nasionalis dipersempit, baik melalui undang-undang maupun melalui pengawasan. Nasib perjuangan pergerakan kemerdekaan nasional mengalami masa yang paling suram. Di sini kita melihat bahwa PKI hanya berjuang untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu merebut kekuasaan untuk mendirikan pemerintahan komunis. Agitasi dan slogan-slogan revolusi yang menyesatkan dan menipu, menelan korban ribuan putra-putra Indonesia yang masih buta politik. Gerakan PKI ilegal. Sesudah pemberontakan gagal, pimpinan dan kader-kader PKI yang tinggal bercerai-berai menyelamatkan diri dari kejaran polisi pengawasan politik. 2 tahun kemudian, pada tahun 1928, terdapat tanda-tanda PKI mulai bangkit kembali, sekalipun dengan jaringan yang amat terbatas. Mereka membentuk Sarekat Kaum Buruh Indonesia, SKBI. Aktivitas mereka dicurigai dan sebagian pimpinan SKBI ditangkap. Pada tahun 1932, mereka mencoba bangkit dengan memperkuat organisasi sel, yang disebut Komite Persatuan. Komite ini terus-menerus melancarkan tuntutan revolusioner. Pada bulan Juli tahun 1932, komite ini mengeluarkan 18 pasal program tuntutan antara lain, pertama, pembentukan pemerintahan buruh dan tani, kedua, segera bebaskan semua narapidana politik dan tahanan.
Hapuskan kamp konsentrasi di Gul dan kembalikan pemimpin yang dibuang. Ketiga, bebas mengadakan aksi-aksi politik, mogok, dan demonstrasi bagi organisasi revolusioner, serta kebebasan penuh bagi gerakan buruh dan tani. Perkembangan gerakan bawah tanah komunis tidak dapat dilepaskan dari perkembangan komunis internasional. Di Eropa pada tahun 30-an muncul kekuatan dunia baru yang dipelopori oleh Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia. Kedua gerakan ini bertumpu pada satu ideologi yakni fasisme. Bangkitnya fasisme, baik di Jerman maupun di Italia menyadarkan Stalin bahwa fasisme lebih berbahaya daripada kapitalisme, terutama menjadi ancaman langsung terhadap negara Uni Soviet. Untuk itu perlu digalang kerjasama dengan golongan kapitalis yang bersikap anti-fasis. Akhirnya diputuskan untuk sementara menghentikan permusuhan dengan kapitalis, selanjutnya menggalang kerjasama untuk melawan fasis. Perubahan sikap ini tercermin setelah terpilihnya Dimitrov sebagai pimpinan baru Komintern pada tahun 1935. Sikap Komintern ini dikenal sebagai garis Dimitrov. Untuk menjelaskan garis baru ini kepada partai komunis seluruh dunia, Komintern mengirimkan sejumlah tokoh-tokoh lokal yang berada di Moskow kembali ke negara masing-masing. Musso dikirim ke Indonesia. Pada tahun itu juga Musso telah berada di sekitar Surabaya. Ia mengumpulkan sisa-sisa kader komunis yang melakukan gerakan bawah tanah, antara lain Ngatmo, Pemuji, Aziz, Sukayat, Djoko Sujono, Ahmad Sumadi, Sukindar, Sutrisno, dan Suhadi. Musso kemudian membentuk Sentral Komite PKI baru pada 1935, selanjutnya disebut dalam buku ini sebagai PKI 35. Amir Syarifuddin dan Tan Ling Ji berhasil dibina oleh kelompok ini. Pada tahun 1938, jaringan PKI 35 terbongkar. Ahmad Sumadi, Sugono, dan Harjono tertangkap dan dibuang ke Bovendigul. Kelompok PKI 35 akhirnya terpecah belah. Pamuji, Sukayat, Abdul Aziz dan Abdul Rahim meneruskan kerjanya sampai 1943. Sejak kedatangan Musso, sikap PKI mulai berubah, tidak lagi menyuarakan tuntutan-tuntutan radikal revolusioner. Ketika Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, terbentuk pada tahun 1937, kader-kader PKI memasuki organisasi ini. Sekalipun Gerindo menganut asas koperasi dengan pemerintah Hindia Belanda, namun sikap tegasnya memusuhi fasisme telah menarik perhatian kader PKI. Akhirnya lewat organisasi ini lahirlah perhatian kader PKI, antara lain Amir Syarifuddin, anggota pengurus Gerindo dan Wikana, pimpinan pemuda Gerindo. Aktivitas lain yang juga digodok dalam Gerindo adalah DN Aidit, Anwar Kadir, Nung Cikar, Sakirman, Sidik Kertapati, Sudisman, Sujoyono, Cugito, dan Mr. Jusuf. Melalui berbagai kursus, kader-kader digembleng dalam Gerindo, bahkan Gerindo diakui sebagai proyek PKI. Generasi baru ini kemudian dipimpin Amir Syarifuddin yang selanjutnya disebut kelompok Amir Syarifuddin. Tetapi pada 1940, Amir Syarifuddin ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda karena kegiatannya dalam PKI ilegal. Ia disuruh memilih dibuang ke Digul atau bekerja sama dengan pihak Belanda. Untuk menyelamatkan partainya, Amir Syarifuddin memutuskan memilih bekerja sama dengan pihak Belanda. Kemudian ia diangkat sebagai pegawai Departemen Urusan Ekonomi, di bawah pimpinan Van Mook. Pada kesempatan ini Amir Syarifuddin dihubungi oleh Van der Plas, diberi uang sebesar 25.000 gulden agar menyusun jaringan bawah tanah anti-fasis. Sebelum itu telah diadakan pertemuan rahasia antara pemimpin pergerakan seperti dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan kader-kader PKI, yang membahas perjuangan selanjutnya apabila Belanda kalah dari Jepang. Pertemuan pertama diadakan di Rawamanguri, membahas petunjuk-petunjuk Dr. Cipto yang menyatakan bahwa hanya rakyat Indonesia yang mampu melawan fasisme Jepang.
Pertemuan dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan dihadiri oleh Pamuji, Subekti, Atmaji, Suyoko, Armunanto, Widarta, Haji Mustafa, Liem Koen Hian dan Oi Gewat. Dari pertemuan ini dibentuk gerakan anti-fasis. Pertemuan kedua diadakan di Sukabumi di rumah Dr. Cipto Mangunkusumo, yang dihadiri oleh Dr. Cipto selaku tuan rumah, Joko Suyono, yang kemudian menyusup menjadi Cudanco Tentara Peta di Madiun, Dr. Ismail, yang kemudian menjadi Cisei Cudanco pada Tentara Peta Blitar, dan oleh Amir Syarifuddin sendiri. Dalam pertemuan ini dibentuk susunan pimpinan gerakan anti-fasis yang terdiri dari pimpinan, Amir Syarifuddin Pamuji dan Sukayat. Sekretariat, Armunanto dan Widarta. Penasehat, Dr. Cipto Mangunkusumo. Sesudah Jepang menduduki Indonesia, Amir Syarifuddin mulai membuat jaring-jaring perlawanan. Namun Jepang yang mengambil alih aparat kepolisian, berhasil memperoleh informasi tentang gerakan bawah tanah komunis. Berdasarkan dokumen tersebut, Jepang berhasil membongkar kegiatan kelompok Amir Syarifuddin. Pada bulan Februari tahun 1943, ia bersama 300 orang ditangkap. Amir Syarifuddin, Pamuji, Sukayat, Abdul Rahim, dan Abdul Aziz divonis mati. Atas permintaan Soekarno dan Hatta kepada Panglima Tentara 16, Letnan Jenderal Nagano, hukuman terhadap Amir Syarifuddin diubah menjadi hukuman seumur hidup. Rekannya yang lain tetap dijatuhi hukuman mati. Setelah Amir Syarifuddin tertangkap, hampir semua jaringannya terbongkar, kecuali jaringan Widarta. Widarta kemudian bersembunyi di daerah Pemalang, mengambil alih kepemimpinan PKI bersama Kamijaya. Jaringan kelompok Amir Syarifuddin yang masih selamat adalah jaringan yang dipimpin oleh Hindro Martono, seorang tokoh buruh dari Bojonegoro. Banyak penulis yang mengatakan bahwa kelompok Amir Syarifuddin telah hancur. Ternyata sisa-sisa kelompok ini mengadakan lingkup dengan kader-kader PKI 35 di Surabaya. Hasilnya adalah terbentuknya kelompok pemuda yang kemudian menjadi tokoh pemuda Republik Indonesia, PRI, seperti Sumarsono, Krisubanu, dan Ruslan Wijaya Sastra. Di Jawa Barat terbentuk kelompok gerakan bawah tanah yang menamakan dirinya Gerakan Joyoboyo yang dipimpin oleh Muh Jusuf pemimpin Gerindo Bandung. Jaringan gerakannya terdapat di sekitar Cirebon dan Bandung. Ia tertangkap menjelang akhir masa pendudukan Jepang, ditahan di rumah tahanan Kempetai di Tanah Abang. Di samping kelompok-kelompok yang berada di dalam negeri, terdapat juga kelompok yang disebut kelompok Digul. Kelompok ini terdiri atas tokoh-tokoh PKI yang dibuang akibat pergolakan 1926 dan 1927, dan kelompok PKI 35 yang tertangkap pada 1937, sesudah Musso meninggalkan Indonesia. Generasi pertama antara lain Sarjono dan Ali Arcam, sedang generasi kedua antara lain Ahmad Sumadi dan Joko Sujono. Ketika Jepang menyerbu Irian, mereka diangkut oleh pemerintah Hindia Belanda ke Australia. Sebagian dari mereka kemudian bekerja pada sekutu. Di Brisbane, Ngadiman, Sabariman, dan Joyo Sujono membentuk Sentral Komite baru. Sarjono di Melbourne mendirikan PKI Sarekat Indonesia Baru. Karena kegiatannya dianggap membahayakan oleh sekutu, Sarjono dikirim ke Morotai dan ditempatkan di bagian penerangan sekutu. Masih ada kelompok lain yaitu kelompok Negeri Belanda. Tokoh-tokohnya adalah para mahasiswa seperti Abdul Majid Joyodiningrat, Setiajid, Maruto Darusman, dan Suripno. Tokoh lain yang merupakan otak dan generasi mahasiswa ini ialah Jayeng Pratomo, Gondo Pratomo, dan Jusuf Muda Dalam. Ketika negeri Belanda diduduki Jerman, mereka melakukan gerakan bawah tanah, seperti spionase dan sabotase. Dalam melakukan gerakan ilegal di negeri Belanda ini telah jatuh beberapa korban, seperti Sidartawan, Sundari, Irawan Sundono, dan Parsono. Bab 3. Usaha-usaha perebutan kekuasaan lokal.
Sejak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan, maka sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang agresif dan militan, khususnya dalam usaha menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di tanah air. Fokus perhatian masyarakat Indonesia ketika itu semata-mata ditujukan pada perjuangan menegakkan kemerdekaan dengan semboyan merdeka atau mati. Tetapi dalam arena perjuangan itu, ada pula sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang berusaha dengan sadar atau tidak sadar menguntungkan tumbuh suburnya faham ideologi Marxisme dan Leninisme, yang telah hidup jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang sejak tahun 1926 dan 1927 telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda, dan menjadi partai yang bersifat ilegal dengan diam-diam kembali melakukan aksi di berbagai daerah. Berikut ini akan dibahas berbagai organisasi yang berhaluan Marxis dan Leninisme, termasuk PKI yang memanfaatkan situasi awal kemerdekaan untuk kembali menampakkan dirinya dalam berbagai usaha perebutan kekuasaan lokal. Peristiwa Serang, aksi teror gerombolan Cek Mamat tanggal 9 Desember tahun 1945. Peristiwa Serang adalah salah satu usaha dari sisa-sisa pemberontak komunis tahun 1926 di Banten dalam merebut kekuasaan lokal untuk mendirikan pemerintahan di daerah yang dibebaskan. Perebutan kekuasaan lokal merupakan strategi komunis guna memperoleh kekuatan dalam rangka mengepung Republik Indonesia yang bertujuan mendirikan pemerintah komunis. Oleh karena itu masa transisi antara akhir pemerintahan Jepang hingga memasuki awal kemerdekaan merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan strategi tersebut. Kesenjangan sosial, seperti perbedaan kehidupan yang menyolok antara rakyat dan pamong praja, dijadikan tema oleh orang-orang komunis untuk menentang pemerintah. Selain itu kehidupan rakyat yang amat berat serta konflik intern di antara pamong praja dipertajam melalui agitasi serta propaganda yang dilakukan secara intensif dan terselubung. Kondisi masyarakat yang demikian, memungkinkan orang-orang komunis memperoleh dukungan untuk melakukan pergolakan. Di samping itu, keterlambatan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diterima di daerah-daerah menyebabkan perintah pengambilalihan kekuasaan dan pemerintahan yang lama tidak segera memperoleh tanggapan. Begitu pula yang terjadi di daerah Banten. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pembentukan badan-badan resmi negara yang diperintahkan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia menjadi tertunda. Barulah pada tanggal 10 September tahun 1945, Presiden Soekarno mengangkat secara resmi Kiai Haji Ahmad Khatib sebagai Residen Banten. Ia adalah seorang tokoh lokal yang pernah terlibat dalam pemberontakan komunis tahun 1926 di daerah Banten. Selanjutnya ia mengalami masa pembuangan di Bovendigul selama 15 tahun dan bebas kembali setelah berakhirnya masa pemerintahan militer Jepang. Namun demikian Kiai Haji Ahmad Khatib memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat setempat. Sebagai putra Kiai Haji Waset, seorang ulama berpengaruh, serta kegiatannya di pesantren telah menjadikan Kiai Haji Ahmad Khatib diterima oleh masyarakat Banten yang terkenal fanatik dalam hal agama. Setelah pengangkatan resmi tersebut, Residen Kiai Haji Ahmad Khatib mengangkat orang-orang yang akan membantu tugasnya. Sebagai wakil residen diangkat Zulkarnaen Surya Kertalegawa dan diperintahkan pula kepada Raden Hilman Jayadiningrat, Bupati Serang, Jumhara, Bupati Pandeglang. Raden Hardiwinangun, Bupati Lebak, untuk tetap meneruskan tugasnya. Jabatan-jabatan dalam badan KNI di setiap kabupaten, diserahkan kepada C. Mamat, untuk Kabupaten Serang, Muhammad Ali, untuk Kabupaten Pandeglang dan Raden Jaya Rukmantara untuk Kabupaten Lebak. Di samping itu dibentuk pula BKR Karesidenan Banten, di bawah pimpinan Kiai Haji Syamun. Anggotanya terdiri atas bekas anggota PETA dan pemuda-pemuda lainnya. Ternyata tidak semua badan tersebut menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Salah satu ialah KNI di Kabupaten Serang di bawah pimpinan C. Mamat. Tokoh ini telah memanfaatkan KNI sebagai alat untuk menyebarkan ideologi komunisme di kalangan rakyat. C. Mamat yang pada tahun 1926 pernah menjabat ketua PKI cabang Anyer ini, mengemban suatu misi yaitu membentuk suatu Dewan Rakyat di daerah Banten. Misi tersebut berasal dari Hairul Saleh, tokoh pemuda asrama Menteng 31 di Jakarta yang disampaikan oleh Abdul Muluk 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Ketika itu C. Mamat berada di penjara Tanah Abang Jakarta, karena ditangkap Jepang sehubungan dengan keterlibatannya dalam kegiatan Gerakan Joyoboyo. Kondisi yang dianggap tepat oleh C. Mamat untuk merealisasikan misinya ialah, ketika masa rakyat menuntut pemecatan terhadap pamong praja yang masih banyak ditempatkan dalam pemerintah karesidenan di bawah Kiai Haji Ahmad Khatib. Kebencian rakyat terhadap para pamong praja dikarenakan mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonialisme dan imperialisme, serta kebanyakan mereka berasal dari luar daerah Banten, seperti dari Priangan, dan lain-lain. Suasana psikologis rakyat semacam ini dimanfaatkan oleh C. Mamat dengan melakukan pengambilalihan kekuasaan pada tanggal 17 Oktober tahun 1945 dari tangan Kiai Haji Ahmad Khatib. Tampaknya antara Kiai Haji Ahmad Khatib dan C. Mamat terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk pemerintahan daerah. Kiai Haji Ahmad Khatib menghendaki penggantian pimpinan di atas seperti dirinya, sedangkan C. Mamat menghendaki perombakan secara total. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, C. Mamat membacakan maklumatnya yang menyatakan bahwa seluruh karesidenan Banten diambil alih oleh Dewan Rakyat. Residen tidak dapat mengelakkan aksi daulat C. Mamat untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Kiai Haji Ahmad Khatib tetap menjadi residen, akan tetapi program pemerintah dijalankan sesuai dengan konsep C. Mamat. Setelah pengambilalihan kekuasaan di tingkat karesidenan berhasil, maka aksi daulat pun semakin meluas ke daerah-daerah Banten lainnya. Pada malam hari tanggal 28 Oktober tahun 1945, Bupati Serang, R. Hilman Jayadiningrat ditahan oleh para pemuda pengikut C. Mamat. Berita ini baru diketahui keesokan harinya. Residen dan pimpinan BKR segera bertindak untuk membebaskan serta mencegah aksi-aksi dewan berikutnya. Dalam kondisi politik yang kacau, C. Mamat memaksakan kehendaknya kepada residen, agar segera menyusun aparatur pemerintah yang baru. Belum sampai tersusun ia sendiri menunjuk wakil rakyat guna menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Untuk memperoleh simpati rakyat, maka seluruh aparatur pemerintahan diambil dari golongan ulama. Jabatan residen tetap dipangku oleh Kiai Haji Ahmad Khatib. Kiai Haji Syamun diangkat sebagai Bupati Pandeglang di samping jabatannya sebagai Komandan TKR Banten, dan Haji Hasan sebagai Bupati Lebak. Di samping itu dibentuk pula Majelis Ulama yang berfungsi sebagai suatu badan penasehat serta mengawasi tugas residen. Majelis ini beranggotakan 40 kiai yang berpengaruh di Karesidenan Banten. Meskipun telah ada perubahan dalam pejabat pemerintah daerah, tidak berarti bahwa masalah telah terselesaikan. Laskar C. Mamat yang bernama Gulkut, Gulung Bulkut, Bulkut Pamong Praja, masih terus melakukan pengacauan dan teror. Para anggota laskar ini kebanyakan terdiri atas para jawara. Perampokan harta benda milik penduduk, dan pembunuhan, terutama terhadap golongan Pamong Praja, merupakan sasarannya. Kepala Polisi Serang, Oskar Kusumaningrat, ditangkap kemudian dibawa ke penjara Serang. Selain untuk membiayai kelangsungan hidup perjuangan C. Mamat yang bermarkas di Ciomas, maka tindakan perampokan dan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai balas dendam terhadap Pamong Praja yang dianggap memiliki kedudukan istimewa pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang. Dengan demikian sasaran teror ini memiliki motivasi politik yang mewarnai gerakan aksi daulat tersebut. Teror dan keganasan Laskar Gulkut telah demikian meresahkan rakyat.
TKR Resimen 1 Banten yang dipimpin oleh Kiai Haji Syamun, merencanakan suatu operasi penumpasan. Dengan dibantu oleh Ali Amangku dan TBK King, serbuan TKR berhasil memukul mundur pasukan Dewan Rakyat dan merebut markasnya yang terletak di kantor Kawedanan Ciamas. Perlawanan Laskar Golkut berhasil dipatahkan dan sebagian besar anak buahnya ditahan. Namun C. Mamat berhasil meloloskan diri ke daerah Lebak. C. Mamat berusaha menyusun kembali sisa-sisa kekuatan Laskar Golkut, dengan pusatnya di kota Rangkas Bitung. Dalam waktu 1 bulan, tepatnya bulan November tahun 1945, Dewan Rakyat berhasil menguasai seluruh kota Rangkas Bitung. KNI daerah kabupaten itu dibubarkan. Aksi-aksi C. Mamat mendapat dukungan dari Kepala Desa Lewi Damar, Kabupaten Lebak, dan ia diangkat menjadi Wedana di distrik tersebut. Di sini Laskar Dewan Rakyat berhasil melucuti anggota kepolisian setempat, dan menggantikannya dengan para jawara, sehingga polisi di Lebak dikenal dengan julukan Polisi Jawara. Pada bulan November itu juga Dewan Rakyat C. Mamat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Dewan Rakyat Tangerang yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Hairun. Mereka mengadakan rapat raksasa di lapangan Undojo, Tangerang. Sementara itu aksi-aksi Dewan Rakyat terus berlangsung. Bupati Lebak, R. Hardiwinangun diculik dari rumahnya. Kejadian ini berlangsung ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta rombongan meninjau situasi daerah Karesidenan Banten pada tanggal 9 Desember tahun 1945. Bupati R. Hardiwinangun yang mengalami nasib malang ini diikat kemudian dibawa ke jembatan Sungai Cisij. Ia ditembak mati di sini dan mayatnya dilemparkan ke sungai. 2 hari kemudian mayatnya ditemukan oleh penduduk di sekitar tempat tersebut. Terjadi pula peristiwa penyerbuan tangsi polisi di kota Serang yang dilakukan oleh pasukan liar pimpinan C. Mamat dari daerah Ciamas, Kabupaten Bogor. Pasukan ini bergabung dengan kekuatan Dewan Rakyat dari Rangkas Bitung. Penyerbuan ini merupakan puncak peristiwa di Karesidenan Banten, namun akhirnya dapat diatasi oleh TKR. Dalam suatu operasi pembersihan, C. Mamat berhasil meloloskan diri dan kemudian menggabungkan diri dengan Laskar Rakyat pimpinan Kiai Narya di Cipaku, Bogor. Dengan bantuan Laskar Golkut dan Laskar Ubel-Ubel dari Tangerang, tokoh ini pun memimpin suatu aksi daulat terhadap Residen Barnas dan Komandan Resimen TKR Hussein Sastranegara. 2 hari kemudian Residen dan Komandan Resimen berhasil dibebaskan oleh pasukan polisi istimewa. Aksi-aksi yang dilakukan C. Mamat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan komunis dalam upaya mencapai cita-citanya. Dalam melakukan strateginya, mula-mula mereka menghasut masyarakat setempat dengan pelbagai intimidasi serta menuduh pemerintah tidak representatif dan perlu diganti. Kemudian aksi ditingkatkan dengan tindak kekerasan, seperti menculik dan membunuh tokoh-tokoh sipil dan militer yang dianggap sebagai penghalangnya. Setelah berhasil, langkah selanjutnya adalah melakukan pembubaran lembaga pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintah Dewan Rakyat menurut versi komunis. Peristiwa Tangerang, aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel tanggal 18 Oktober tahun 1945 sampai 14 Januari tahun 1946. Sikap ragu-ragu Bupati Tangerang Agus Patmanegara ketika menerima berita dari Jakarta tentang proklamasi kemerdekaan, mempengaruhi keputusannya dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Sebagai akibat keputusan yang tidak menentu ini, muncul kerusuhan-kerusuhan baik yang bersifat kriminalitas maupun yang bermotifkan politis. Kerusuhan-kerusuhan tersebut kemudian ikut mewarnai pergolakan Tangerang yang dilakukan oleh kaum komunis dalam rangka menciptakan Dewan Rakyat menurut versinya. Untuk mencegah situasi yang semakin memburuk, Komite Nasional Indonesia Daerah Tangerang yang dibentuk pada tanggal 26 Agustus tahun 1945, mengadakan rapat pleno yang dipimpin oleh ketuanya yaitu R.M. Kusumo pada tanggal 6 Oktober tahun 1945.
Rapat yang dihadiri oleh anggota-anggota KNI yang terdiri atas Ketua Front Kemerdekaan, Ketua Badan Keamanan Rakyat, Ketua Barisan Pelopor dan Ketua Lalu Lintas Sosial, menyimpulkan bahwa kekacauan yang timbul di daerah Tangerang disebabkan tidak berfungsinya pemerintah daerah. Pada kesempatan ini KNI memutuskan untuk meminta Haji Ahmad Hairun, seorang ulama, pemimpin Barisan Sangiang menjadi pimpinan daerah di Tangerang. Permintaan itu diterima oleh Haji Ahmad Hairun. KNI daerah Tangerang merangkul Haji Ahmad Hairun, dengan perhitungan agar kelompok Sangiang yang dipimpinnya tidak bergabung dengan kelompok Barisan Banteng Merah. Apabila kedua kelompok ini bergabung, akan dapat membahayakan pemerintah. Kesediaan H. Ahmad Hairun memenuhi permintaan KNI, dikecam oleh Barisan Banteng Merah. Ia dituduh sudah diperalat oleh kelompok birokrat. Rencana aksi pendaulatan terhadap aparat pemerintah di Tangerang dan daerah lain telah diatur sebelumnya oleh kelompok komunis dan pengikut Tan Malaka. Sebagai pelaksana ditunjuk Abdul Muluk, salah seorang kepercayaan Tan Malaka. Untuk membahas rencana tersebut, pada pertengahan bulan Oktober tahun 1945 berlangsung pertemuan di Kampung Pisangan, Jatinegara yang dihadiri oleh C. Mamat, Muhammad Jusuf, Joko Atmaji, dan Nungcik. Keempat orang itu berhasil dibebaskan oleh Abdul Muluk dan Syamsuddin Chan dari rumah tahanan Kempeitai, Jakarta. Pada pertemuan itu Abdul Muluk mengetengahkan rencananya, yaitu, C. Mamat diminta berangkat ke Banten, Muhammad Jusuf ke Cirebon dan Joko Atmaji ke Surabaya. Mereka ditugasi menghimpun kekuatan rakyat di daerahnya. Sebelum gerakan aksi daulat di Tangerang berlangsung, Wikana bersama anak Haji Misbah telah membawa pesan Abdul Muluk untuk menemui C. Mamat, Sumo Atmojo dan Haji Ahmad Hairun di Tangerang. Menurut rencana yang telah disusun, Sumo Atmojo dan Haji Ahmad Hairun menerima perintah dari C. Mamat. Guna merealisir gerakan tersebut, pada tanggal 16 Oktober tahun 1945, bertempat di rumah Sumo Atmojo dilangsungkan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat Tangerang seperti Ketua KNI RM Kusumo, Sutejo, Ketua BKR Tangerang, Haji Ahmad Hairun, Deos, Syekh Abdullah, dan lain-lain. Mereka menilai Bupati Agus Patmanegara dianggap tidak mampu memimpin revolusi di Tangerang, sehingga harus segera diganti dan untuk itu diputuskan akan melakukan aksi daulat secara damai. Dalam aksi tersebut diadakan pembagian tugas, yaitu, Haji Ahmad Hairun bersama Deos dan Syekh Abdullah mengerahkan massa rakyat masing-masing dari jurusan Karawaci dan Sepatan menuju rumah kediaman Bupati. Sedangkan Sutejo melaksanakan pengambil alihan kekuasaan dari Agus Patmanegara. Aksi pendaulatan ditetapkan tanggal 18 Oktober tahun 1945. Pada tanggal itu Bupati Tangerang Agus Patmanegara dipaksakan menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Sutejo, Ketua BKR Tangerang. Pada hari yang sama, Sutejo melimpahkan kembali kekuasaannya kepada Haji Ahmad Hairun dan Sumo Atmojo, yang dilakukan di rumah Sumo Atmojo di Jalan Bubulak, Kebon Jahe, Tangerang. Setelah aksi daulat berhasil, Sumo Atmojo menyampaikan konsepsinya mengenai pemerintahan. Pemerintahan baru Tangerang adalah pemerintahan rakyat yang harus dipegang dan dijalankan oleh suatu dewan. Kemudian akan dibentuk Badan Direktorium Dewan Pusat. Aparat pemerintahan lama termasuk KNI harus dibubarkan dan hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta diputuskan. Badan Direktorium Dewan Pusat dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu, Ketua, Haji Ahmad Hairun, sedangkan anggotanya masing-masing adalah Sumo Atmojo, Suwono dan Abbas. Badan Direktorium Dewan Pusat akan membawahi 3 dewan yaitu Dewan Tata Usaha, dipimpin oleh Sumitro, Dewan Ekonomi, dipimpin oleh Siswo, dan Dewan Pertahanan, dipimpin oleh Abbas. Tugas dewan ini menangani masalah-masalah bidang keamanan, lalu lintas, dan kelaskaran. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang ketua, masing-masing adalah ketua bidang keamanan, sebagai pengganti kepolisian,
Haji Salan, Ketua Bidang Lalu Lintas, M. Hasan alias Acong, dan Ketua Bidang Kelaskaran, Syekh Abdullah. Susunan pemerintahan lama diubah yaitu Kawedanan menjadi daerah tingkat 1, dipimpin oleh Kepala Daerah tingkat 1, Kecamatan menjadi daerah tingkat 2, dipimpin oleh Kepala Daerah tingkat 2, dan Kelurahan menjadi daerah tingkat 3, dipimpin oleh Kepala Daerah tingkat 3. Dasar pemerintahan dewan adalah kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan bertingkat. Kepala daerah tingkat 3 dipilih langsung oleh rakyat, dan sesudah itu Kepala Daerah tingkat 3 bersama beberapa tokoh masyarakat memilih Kepala Daerah tingkat 2 dan seterusnya. Setelah Kelaskaran Dewan terbentuk, pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 Laskar ini menyerbu Curug dan Legok. Kecamatan Curug diserbu karena tidak mau tunduk kepada pemerintah Dewan. Sedangkan penyerbuan ke Legok yang merupakan tempat kedudukan markas Jepang, dimaksudkan untuk memperoleh senjata rampasan. Penyerbuan ke Curug berhasil, namun penyerbuan ke Legok gagal, karena pasukan Jepang telah meninggalkan markasnya beberapa jam sebelum diserbu. Sementara itu Sumo Atmojo memerintahkan kepada Syekh Abdullah untuk membentuk Laskar Pasukan Berani Mati, LPBM. Anggotanya terdiri atas pemuda-pemuda yang direkrut dari kampung-kampung yang mendukung pemerintahan Dewan Tangerang. Ketika dibentuk, anggotanya mencapai sekitar 800 sampai 1000 orang yang kebanyakan berasal dari kalangan jawara. Mereka mengenakan seragam hitam-hitam dan ikat kepala atau ubel-ubel hitam. Ubel-ubel atau ikat kepala ini dilengkapi simbol yang berbentuk segitiga bergambar palu arit. Laskar ini dikenal sebagai Laskar Ubel-Ubel atau Laskar Hitam. Demikian pula semua pejabat teras pemerintah Dewan Tangerang memakai lencana palu arit. Bendera berlambang palu arit telah disediakan untuk menggantikan bendera merah putih. Namun bendera palu arit tidak pernah dikibarkan sampai berakhirnya pemerintahan Dewan Tangerang tanpa diketahui alasannya. Sejak berdirinya pemerintahan Dewan Tangerang, aparatur pemerintahan tidak berfungsi karena mereka tidak mengetahui prosedur administratif. Selain itu, suasana saling mencurigai terjadi di daerah perbatasan Tangerang, sehingga orang yang kebetulan lewat sering dituduh sebagai mata-mata NICA. Dalam kondisi seperti ini, di kalangan Laskar Hitam muncul kelompok yang terdiri atas para jawara dipimpin oleh Usman dibantu oleh Duloh dan Lampung. Mereka memegang peranan dalam melakukan aksi kekerasan. Kelompok ini bermarkas di Gerendeng dan secara diam-diam memisahkan diri serta tidak mematuhi perintah panglimanya, yaitu Syekh Abdullah. Mereka menggunakan pengaruh Haji Ahmad Hairun untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Kelompok Usman melakukan tindakan-tindakan teror terhadap penduduk, seperti mencuri buah-buahan, sayur-sayuran, merampas kerbau, kambing serta barang-barang milik penduduk pribumi maupun Cina dengan dalih atas perintah Haji Ahmad Hairun. Akibat teror mereka pada bulan November dan Desember tahun 1945, banyak orang-orang Cina yang tinggal di Sepatan, Mauk, Kronjo dan Kresek mengungsi ke kota Tangerang atau Jakarta. Mereka takut terhadap kekejaman kelompok Usman ini. Di samping aksi-aksi pengacauan, kelompok Usman melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh menjadi mata-mata NICA atau Belanda. Yang menjadi korbannya, antara lain Nicholas Mogot, ayah Mayor Daan Mogot dan Otto Iskandar Dinata, tokoh pergerakan nasional. Kedua tokoh tersebut diculik secara berantai. Nicholas Mogot dibunuh pada akhir Oktober tahun 1945 di daerah Ketapang, Sepatan, sedang Otto Iskandar Dinata dibunuh pada akhir Desember tahun 1945 di daerah Mauk. Pada bulan November tahun 1945, beberapa pemuda mantan tentara peta antara lain Kemal Idris, Singgih, dan Daan Yahya membentuk resimen TKR di Tangerang. Mereka merekrut anggota BKR dengan jumlah terbatas dengan maksud agar tidak dicurigai oleh pemerintah Dewan. Di sana mereka menemui kenyataan lain,
yakni Tangerang telah dikuasai oleh pemerintah dewan yang memutuskan hubungan dengan pemerintah Republik Indonesia. Untuk memperoleh gedung ia harus meminta izin kepada Ketua Pemerintah Dewan Haji Ahmad Hairun. Dengan bantuan Dr. J. Leimena, dokter Rumah Sakit Umum Tangerang, mereka memperoleh izin menempati gedung bekas rumah penjara anak-anak. Dari tempat inilah dimulai merekrut para anggota BKR Tangerang untuk dilatih sebagai TKR. Latihan diadakan secara bergilir 50-60 orang, sampai akhirnya mencapai kekuatan satu resimen. Yang terpilih sebagai komandan resimen adalah Singgi. Yang paling dirasakan oleh resimen baru ini adalah kekurangan tenaga perwira. Oleh karena itu mereka mempunyai gagasan untuk membuka pendidikan perwira. Sementara itu pada tanggal 8 November tahun 1945, mereka kedatangan serombongan tentara Inggris yang dipimpin oleh seorang kapten. Melalui juru bahasanya, rombongan menanyakan rumah Haji Ahmad Hairun, Kemal Idris atas persetujuan kawan-kawannya menjadi penunjuk jalan. Begitu rombongan tiba, Haji Ahmad Hairun beserta anak buahnya melarikan diri menyeberangi Kali Cisadane. Karena tidak berhasil menemui Haji Ahmad Hairun, rombongan meneruskan perjalanan ke Cipondoh kemudian kembali ke Jakarta. Peristiwa tanggal 8 November tahun 1945 itu menjadi sebab merosotnya wibawa Haji Ahmad Hairun di mata pengikutnya. Pada tanggal 14 Januari tahun 1946, Resimen Tangerang mulai bertindak melaksanakan operasi penumpasan. TKR telah kehilangan kesabarannya karena, pertama, peristiwa penahanan Daan Yahya oleh anggota Laskar Ubel-Ubel di Gerendeng serta penculikan dan pemerkosaan terhadap keluarga salah seorang anggota polisi tentara Resimen Tangerang. Kedua, munculnya isu tentang rencana penyerbuan pemerintah dewan terhadap markas Resimen Tangerang. Operasi penumpasan berjalan lancar tanpa mendapat perlawanan berarti dari pemerintahan Dewan Tangerang maupun Laskar Ubel-Ubel. Sumo Atmojo dan Suwono yang dianggap aktor intelektual di belakang pemerintahan Dewan Tangerang berhasil ditangkap. Polisi tentara berhasil menangkap semua pimpinan gerombolan pengacau. Di dekat Bendungan Sangego Tangerang, Usman, Lampung, Duloh, Pande dan Moekri dieksekusi. Dari pemeriksaan terhadap anggota pasukan Ubel-Ubel diketahui bahwa yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Oto Iskandar Dinata adalah Moekri, Pande dan Lampung. Selanjutnya dilakukan pula penangkapan para tokoh-tokoh dewan seperti Haji Ahmad Hairun, Syekh Abdullah, Haji Salan, Abbas oleh Resimen Tangerang. Mereka dibawa ke Purwakarta, diserahkan kepada pengawasan Panglima Komandemen TKR Jawa Barat, Didi Kartasasmita. Pemerintah baru dibentuk sesuai dengan struktur pemerintah daerah Republik Indonesia. Untuk mengisi kekosongan aparat pemerintah yang ada, didirikan Badan Pembantu Aparat Pemerintah, Bapera, yang anggotanya terdiri atas bekas pamong praja yang didul oleh pemerintah Dewan Tangerang ditambah dengan perwira-perwira Resimen 6 dan siswa-siswa militer Akademi Tangerang. Peristiwa 3 daerah Oktober sampai Desember tahun 1945. Di Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah, dari awal Oktober sampai dengan pertengahan Desember tahun 1945, timbul pergolakan dengan tujuan mengganti aparatur pemerintahan lama di 3 kabupaten yaitu Brebes, Pemalang dan Tegal. Latar belakang peristiwa ini adalah dampak dari masa pendudukan Jepang. Rakyat di daerah ini sangat menderita, akibat berbagai kewajiban, yang harus mereka laksanakan seperti wajib setor padi, pengerahan tenaga romusya, menanam, menjaga dan mencari tanaman wajib karak, untuk kepentingan perang, sedangkan penjatahan bahan pokok, beras, gula, minyak tanah, kain, tidak merata. Untuk memenuhi kepentingan perang ini, penguasa Jepang menggunakan dan memaksa aparat pemerintahan mulai dari para kepala desa sampai dengan para bupati. Mereka berperan sebagai pengawas jumlah setoran padi dari petani, untuk memenuhi jatah setoran yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten.
Mereka juga harus memenuhi jatah tenaga romusha yang jumlahnya sudah ditentukan pula. Apabila jatah ini tidak terpenuhi, mereka dikenakan sanksi atau hukuman atau dianggap sebagai mata-mata musuh. Menjelang akhir tahun 1944, Karesidenan Pekalongan dilanda musim kemarau panjang. Akibatnya timbul paceklik, kekurangan bahan pangan. Sebagaimana di daerah-daerah lain, rakyat terpaksa makan bekicot, bonggol pisang, dan daun-daun. Akibatnya berjangkit penyakit kurang gizi, sehingga tidak sedikit orang yang mati di pinggir-pinggir jalan karena sakit dan kelaparan. Dalam situasi seperti ini, rakyat menuduh aparatur pemerintah sebagai penyebab terjadinya penderitaan. Perasaan tidak puas dan perasaan benci terhadap aparatur pemerintah mulai berkembang dan akhirnya menimbulkan aksi-aksi revolusioner yang bertujuan menegakkan tatanan baru sebagai jalan keluar untuk mengatasi penderitaan. Kondisi yang demikian ini dipahami benar oleh kelompok komunis bawah tanah. Kelompok inilah yang menjadi penggerak aksi-aksi daulat yang telah memanfaatkannya untuk kepentingan komunis sendiri, yaitu membentuk negara-negara Soviet. Berita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang diterima di daerah ini disambut dengan gembira oleh masyarakat di Karesidenan Pekalongan. Namun para pejabat daerah bersikap ragu-ragu, bahkan ada yang menolak atau menyangkal secara terbuka tentang keabsahan proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi kemerdekaan yang mereka terima secara tiba-tiba melahirkan dilema bagi para pejabat setempat. Sulit untuk menentukan sikap, karena pejabat sipil dan militer Jepang secara de facto masih berkuasa di Karesidenan tersebut. Pernah terjadi perdebatan yang sengit mengenai masalah ini antara kelompok pemuda dan pejabat. Bahkan ada seorang bupati menyatakan bahwa proklamasi belum berarti apabila penguasa Jepang di Karesidenan Pekalongan belum secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Republik setempat. Di sisi lain, pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan sebagaimana yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan baik. Komite Nasional Indonesia Daerah, KNID, Karesidenan Pekalongan terbentuk, yang disusul dengan pembentukan KNI Kabupaten dan Kota Matia. Peranan KNI adalah membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak. Di samping itu terbentuk pula Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang dipimpin oleh Iskandar Idris, seorang bekas Daidanco tentara peta. Pada waktu yang hampir bersamaan, lahir pula badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia, API, Angkatan Muda Republik Indonesia, AMRI, yang keduanya berideologi kiri dan Barisan Pelopor yang telah ada sejak zaman Jepang. Pada tanggal 5 September tahun 1945, pemerintah pusat di Jakarta mengangkat para bekas wakil residen menjadi residen Republik Indonesia. Akan tetapi pengangkatan Master Besar Mertokusumo sebagai residen Pekalongan ditunda karena kesetiaannya terhadap Republik Indonesia masih diragukan. KNID Pekalongan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pengangkatan Master Besar sebagai residen segera direalisasi. Usul itu diterima oleh pemerintah. Secara definitif residen baru diangkat pada tanggal 21 September tahun 1945. Sementara di tingkat Karesidenan sedang ditata pemerintahan baru, pada tanggal 8 Oktober tahun 1945, terjadi insiden di Slawi, Tegal Selatan. Seorang kepala desa diarak secara beramai-ramai, dipermalukan di depan umum dan kemudian dipaksa melepaskan jabatannya. Tanggal inilah yang dianggap sebagai awal peristiwa tiga daerah. Peristiwa ini disusul oleh peristiwa yang sama melanda hampir semua kawasan pedesaan di Karesidenan Pekalongan. Gerakan yang dimulai dari desa menjalar ke kota, mula-mula kota kecamatan, kota kawedanan selanjutnya kota kabupaten. Seorang wedana dan 2 orang camat terbunuh. Beberapa kepala desa, pegawai dan polisi ikut jatuh jadi korban.
Gelombang aksi massa tersebut melanda ibu kota Kabupaten Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk mencegah meluasnya aksi-aksi teror ini, KNI Kabupaten dan Kota Tegal mengutus 2 orang anggotanya yaitu Mariono dan Haji Ihsan ke Selawi untuk mengadakan pendekatan dengan pimpinan Angkatan Muda Republik Indonesia, AMRI. Dalam pertemuan tersebut, Suwiknyo, pimpinan AMRI, menyatakan bahwa ia ingin mengganti pemerintahan dengan pemerintahan rakyat, dan meminta agar BKR tidak menerima bekas anggota tentara peta dan Heiho karena mereka pernah membantu pemerintah fasis. Angkatan Muda Republik Indonesia, AMRI, adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh kader-kader PKI bawah tanah. Suwiknyo yang menjadi pimpinannya adalah seorang anggota PKI dan pernah dibuang ke Digul akibat peristiwa PKI 1926. Utusan KNI Tegal ini, oleh Sakirman, salah seorang pimpinan AMRI Selawi, dibawa ke pabrik gula Pagongan. Mariono dan Haji Ihsan ditahan di pabrik gula tersebut. Selanjutnya mereka digiring ke markas AMRI Talang, dan dibunuh oleh Kutil, pimpinan AMRI Talang yang juga seorang Lenggaong Jawara, terkenal dari Talang. Sejak peristiwa itu, aksi teror AMRI merajalela. Para kepala desa di Kecamatan Pangkah banyak yang dibunuh. Oleh karena telah merasa mendapat dukungan dari rakyat, mereka merencanakan menyerbu Tegal untuk mengambil alih kekuasaan. Dalam suatu rapatnya tanggal 3 November tahun 1945, yang dipimpin oleh Sakirman, AMRI, memutuskan semua pamong praja harus diperiksa dan diserahkan kepada rakyat untuk diadili. TKR HAMS dilucuti, dan Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia, API, yang merupakan saingan AMRI Selawi HAMS disingkirkan karena melindungi residen dan pamong praja. Untuk semuanya itu, Kota Tegal harus direbut dan diduduki. Sedangkan dalam rencana merebut Kota Tegal telah ditetapkan langkah-langkah, seperti membuat rintangan di jalan-jalan untuk mencegah pamong praja melarikan diri, semua kendaraan dan dokar harus dihentikan, sedang pengemudi dan penumpangnya ditahan. TKR di Adiwerna, Selawi, Balapulang harus dilucuti dan ditahan. Para anggotanya ditahan dan senjatanya digunakan untuk melakukan serangan umum ke Kota Tegal, dan rakyat harus segera berkumpul di pinggir kota dengan membawa senjata hasil rampasan dari TKR serta siap menunggu perintah lebih lanjut serta sasaran yang diserbu adalah kabupaten dan asrama batalion TKR. Pada tanggal 14 November tahun 1945, pasukan AMRI yang dipimpin oleh Sakirman telah berada di pinggir Kota Tegal. Ketika mereka menyerbu asrama TKR, pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan. Hanya barisan penyerbu bersenjata yang ditembak oleh TKR, sehingga jatuh korban. Para penyerbu yang hanya bersenjata bambu runcing dihalau dengan tembakan-tembakan yang tidak diarahkan ke sasaran. Sebagian dari mereka bergerak ke kabupaten untuk mencari bupati. Bupati Sunarjio telah menyelamatkan diri, namun keluarganya dianiaya. Istri, ibu dan cucu bupati dipaksa memakai kain dari karung lalu diarak keliling kota. Beberapa tokoh yang termasuk dalam daftar mereka, ditangkap dan dibawa ke Talang, kemudian dibunuh. Mereka menuntut para pamong praja, termasuk bupati dan residen, supaya diadili. Pimpinan KNI berupaya mencegah tindakan mereka lebih lanjut. Dalam sidang darurat pimpinan KNI memutuskan untuk meminta kepada Komandan Batalion TKR agar mengeluarkan pernyataan bahwa TKR bukanlah tentara pembela bupati dan pamong praja. Akhirnya Komandan TKR membacakan pernyataan di alun-alun Tegal. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, setelah mendengar laporan mengenai peristiwa 3 daerah mengirim utusan yang bertindak sebagai wakil untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Yang ditunjuk adalah Sayuti Melik, seorang wartawan dan tokoh pergerakan, pengetik teks proklamasi. Kedatangannya di Pekalongan dan Tegal disambut dingin oleh kelompok AMRI. Ia tidak disukai karena sudah digolongkan sebagai pengikut Tan Malaka. Ia dianggap sebagai orang yang akan menghentikan revolusi.
Oleh karena itu pimpinan Amri Slawi, Suwiknyo dan Sakirman sepakat untuk menghalang-halangi dan menghentikan aktivitas Sayuti Melik, dengan cara memblokir semua jalan untuk mencegah Sayuti Melik keluar dari daerah Pekalongan. Upaya lain untuk mencegah terjadinya teror Amri datang dari TKR, Komandan Resimen Pekalongan, Kolonel Iskandar Idris, pada tanggal 4 November tahun 1945, beberapa saat sebelum serangan dimulai, pergi ke markas Amri Talang untuk menemui Sahyani alias Kutil. Ia didampingi oleh Sayuti Melik dan Kiai Haji Basri, seorang ulama yang berpengaruh di Tegal. Maksudnya untuk mengadakan pendekatan pribadi dengan Kutil, pemimpin Amri Talang yang terkenal ganas, agar Kutil dan pasukannya tidak melibatkan diri dalam pergolakan. Di tengah perjalanan kendaraan yang mereka tumpangi dicegat dan mereka ditahan. Mereka tidak dibawa ke Talang tapi ke markas Amri Slawi dan ditahan di sana. Suwiknyo pimpinan Amri Slawi mengenali Sayuti Melik dan juga anggota rombongannya. Ia meminta agar TKR ditarik keluar dari wilayah 3 daerah. Sebagai sandera, Kolonel Iskandar Idris ditahan di Slawi, tetapi tidak di rumah tahanan. Akibat peristiwa ini Residen Pekalongan Master Besar Mertokusumo diganti dengan Suprapto sebagai pejabat residen. Demikian pula dengan Bupati Tegal, digantikan oleh Kiai Haji Abu Sujai, seorang kiai yang amat berpengaruh di Tegal Selatan. Pada tanggal 6 November tahun 1945, Bupati Abu Sujai diperkenalkan di depan massa di alun-alun Tegal. Rakyat setuju dan puas. Untuk sementara pergolakan mereda. Sejalan dengan perubahan peranan KNI Pusat di Jakarta, sesudah kelompok sosialis memperoleh kemenangan dengan mendirikan Badan Pekerja KNI Pusat, BP Kenip, maka pengaruhnya dirasakan pula di daerah-daerah. Di 3 daerah perubahan peranan Kenip ini dinilai sebagai kemenangan kaum sosialis terhadap pengikut fasis. Dan mulailah dibentuk Badan Pekerja pada KNI daerah. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh sisa-sisa komunis. Kami Jaya diangkat sebagai ketua BP dan Muhammad Saleh sebagai sekretarisnya. Kami Jaya adalah seorang tokoh komunis bawah tanah yang sangat berpengalaman. Pada akhir tahun 30-an di Surabaya, Kami Jaya dan Widarta merupakan kelompok kader-kader komunis yang dipersiapkan untuk melawan fasisme sesuai dengan garis Stalin. Mereka membentuk jaringan di beberapa kota di pantai utara Pulau Jawa. Pada masa pendudukan Jepang jaringan diperluas antara lain di Lasem, Blitar, dan Pemalang. Meskipun dengan jaringan lokal yang terbatas, mereka berhasil merancang suatu Soviet di Karesidenan Pekalongan. Razia Kempeitai, polisi militer Jepang, pada pertengahan tahun 1944 di Jawa Timur dan Jawa Tengah berhasil menghancurkan sel-sel bawah tanah di beberapa kota. Namun basis gerakan bawah tanah Karesidenan Pekalongan tetap utuh, yaitu di daerah hutan Jati Sukowati di Pemalang Selatan, berkat lindungan oleh seorang mantri hutan yang bersimpati kepada komunis. Kelompok bawah tanah lainnya yang aktif di Pemalang, berada di bawah pimpinan Amir, seorang anggota PKI yang pernah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena terlibat pergolakan PKI tahun 1926. Di Brebes tindak kekerasan dimulai di Kawedanan Tanjung. Sasarannya adalah orang-orang Cina dan Indo-Belanda. Orang-orang Indo-Belanda yang menjadi korban ialah mereka yang tinggal di sekitar pabrik gula di kabupaten tersebut, toko-toko dan penggilingan padi milik Cina dirampas dan diambil alih. Orang-orang Indo-Belanda yang pada umumnya adalah teknisi pabrik gula dan dipandang sebagai penduduk asing yang pernah memperoleh kedudukan ekonomi dengan hak-hak istimewa dibunuh. Di sisi lain, tindakan itu dimaksud sebagai balasan terhadap teror Belaria terhadap rakyat Jakarta. Puncak kekejaman mereka terjadi pada pertengahan Oktober tahun 1945. Lebih dari 100 orang Indo-Belanda, Ambon, Manado, dibunuh di Tegal dan Brebes karena dianggap pro-NICA atau mengkhianati revolusi nasional. 3 tokoh terpenting di Brebes yakni Bupati,
Patih dan Wedana diculik. Mereka diangkut ke Tegal dan ditawan di sana selama 2 bulan. Berbeda dengan kota kabupaten lain, di Pemalang pada awalnya keadaan cukup tenang. Oleh karena sampai bulan Oktober tahun 1945 keadaan masih tenang, maka salah seorang anggota gerakan bawah tanah komunis yakni Tan Jiem Kwan, pada pertengahan Oktober tahun 1945 memanggil pulang Amir, seorang tokoh komunis bawah tanah Pemalang. Amir ketika itu berada di Jakarta. Ia diharapkan dapat mengkoordinasi gerakan, maksudnya membuat pergolakan rakyat untuk menentang Pamong Praja. Amir pulang ke Pemalang tanggal 15 Oktober tahun 1945 bersama Widarta. Dalam rapat umum di Pemalang yang diselenggarakan oleh Badan Perjuangan pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, Supangat yang sebelumnya adalah pemimpin Angkatan Pemuda Indonesia, API, diangkat sebagai bupati. Rapat itu digunakan sebagai tempat propaganda. Supangat berbicara bersama Widarta dan S. Mustafa mengingatkan pentingnya memperkuat serta mengkonsolidasi kekuatan pemuda dan rakyat menghadapi Belanda. Pada kesempatan ini Widarta menjelaskan tentang kedaulatan rakyat, yang jika dilaksanakan dengan tepat akan mewujudkan kebahagiaan rakyat. Pada kesempatan ini API diubah menjadi Pemuda Republik Indonesia Cabang Pemalang. Widarta yang muncul di Pemalang ini adalah anggota PKI bawah tanah. Ia bersama Kamijaya dan Bung Kecil merupakan kelompok inti gerakan komunis bawah tanah. Kelompok lainnya di Pemalang berada di bawah pimpinan Amir. Setelah proklamasi, Widarta pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Amir Syarifuddin dalam rangka melakukan konsultasi. Sekalipun PKI bawah tanah yang pada masa pendudukan Jepang ruang geraknya sempit, namun sejak bulan Agustus tahun 1945 mereka mulai bergerak. Dalam rapatnya di Sukowati diputuskan membentuk Front Persatuan. Strategi Front Persatuan inilah yang menjadi pedoman kerja bagi para kadernya, yang dilaksanakan lewat organisasi-organisasi atau badan-badan perjuangan yang telah ada secara bertahap. Tugas para kader harus membentuk kelompok baru. Prakarsa dan pimpinan harus berada di tangan para kader. Ketika KNI Pemalang dan Tegal tidak aktif lagi, maka Kamijaya dan kawan-kawannya melaksanakan strategi Front Persatuan tahap kedua di Karesidenan Pekalongan. Pergolakan dan aksi daulat, yang didalangi oleh PKI, adalah tahap pertama dari strategi Front Persatuan ini. Pada tahap ini para pemimpin PKI bawah tanah mulai muncul ke permukaan tanpa menunjukkan identitasnya. Yang pertama kali muncul adalah Kamijaya. Pada tahap kedua ia muncul melalui Badan Pekerja KNI. Tugasnya secara bertahap menguasai jalannya pemerintahan. BPKNI dijadikan alat untuk merebut kekuasaan secara diam-diam dengan mendiktekan kemauannya kepada para pejabat pemerintahan serta menunjuk pejabat-pejabat daerah yang baru. Tahap ketiga adalah membentuk Front Persatuan secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas Kamijaya. Ia melaksanakan strategi Front Persatuannya dengan organisasi yang bernama Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah, GBP 3D. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 16 November tahun 1945. Tujuan yang tidak diumumkan adalah memperkuat persatuan buruh, tani, dan tentara untuk menuju masyarakat sosialis. Tujuan ini sejalan dengan tujuan Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Tujuan akhirnya adalah merebut kekuasaan pemerintah daerah. Adapun susunan pimpinan GBP 3D meliputi Ketua, Kamijaya, Pemimpin Komunis Bawah Tanah PKI 1935, dan Sekretaris, Suwiknyo, PKI tahun 1926 digulis, sedangkan untuk masing-masing kabupaten dipimpin oleh Slamet, PKI tahun 1926, untuk Brebes, Sakirman untuk Tegal dan Pemalang dipimpin oleh Amir, PKI tahun 1926. Mereka selanjutnya mengadakan rapat-rapat.
Rapat yang ketiga diadakan di Brebes pada tanggal 25 November tahun 1945. Rapat dipimpin oleh Kamijaya yang dihadiri oleh Muhammad Nuh, Ketua Barisan Pelopor PKI tahun 1926, Widarta, Tan Jiem Kwan, Suwiknyo, dan Amir. Dalam rapat ini diambil beberapa keputusan, antara lain, menguasai badan-badan perjuangan kabupaten-kabupaten untuk kepentingan 3 daerah, mendirikan TKR sendiri, dan mengganti residen Pekalongan, di mana calon residen diputuskan Sarjio, serta Amri akan membentuk Parsi, Barisan Pelopor akan menjadi anggotanya. Untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut, GBP 3D mengajukan ultimatum kepada pemerintah daerah Pekalongan. TKR, polisi, Barisan Pelopor dan badan-badan perjuangan di Kabupaten dan Kota Pekalongan, supaya daerah Pekalongan tetap menjadi satu karesidenan yang berfaham dan berideologi satu dengan cara, 1. Selekas mungkin mengangkat Sarjito dari Purworejo menjadi residen Pekalongan. 2. Mengganti kepala-kepala pamong praja, kepala-kepala jawatan lain berdasarkan kedaulatan rakyat. Jika dalam tempoh 3 hari terhitung sejak tanggal 5 Desember tahun 1945, GBP 3D belum menerima kesediaan dari pemerintahan Kabupaten Pekalongan, maka GBP 3D dan rakyat Pekalongan yang sealiran dengan mereka akan terpaksa menentukan sikap. Ultimatum ini dibuat di Markas Amri Tegal Selatan 3 hari. Setelah itu GBP 3D menyampaikan surat kepada pejabat residen Pekalongan, agar segera menyerahkan pemerintahan karesidenan Pekalongan kepada rakyat. Sarjio diangkat sebagai residen, pimpinan pemerintahan harus disesuaikan dengan susunan pemerintahan 3 daerah, semua pekerja yang bertalian dengan politik, sosial, dan ekonomi, diserahkan kepada staf 3 daerah pada tanggal 10 Desember tahun 1945, dan para pamong praja yang telah meletakkan jabatannya dilarang meninggalkan tempat. Pada tanggal 9 Desember tahun 1945, di Pekalongan terjadi penyerahan kekuasaan kepada staf pengoperan, dan Sarjio diangkat menjadi residen. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945, dalam rapat umum diperkenalkanlah Sarjio, seorang anggota PKI bawah tanah kepada rakyat setempat. Suasana politik mengalami perubahan dramatis, ketika Kamijaya dalam pidatonya mengatakan bahwa pemuda Islam Pekalongan dianggap kurang revolusioner. Ucapan tersebut dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kelompok-kelompok Islam. Dengan dipelopori para pemuda Islam Pekajangan, mereka mengadakan demonstrasi menentang Front Persatuan. Pada tanggal 14 Desember tahun 1945, Residen Sarjo bersama Kamijaya, Ketua Front Persatuan, serta beberapa stafnya disergap di Pekajangan oleh TKR ketika mereka sedang dalam perjalanan mendatangi kecamatan-kecamatan bagian selatan. TKR di bawah pimpinan Komandan Resimen 17, Wationo semula berpendirian tidak berkeinginan mencampuri urusan pemerintahan karesidenan. Tetapi ternyata kondisi waktu itu mengharuskan TKR segera mengambil sikap. Tindakannya ini diawali oleh kejengkelan para perwira staf kepada Residen Sarjio yang menempatkan para pengawal 3 daerah di seluruh karesidenan. Tindakan itu dinilai oleh Komandan TKR bahwa Sarjio tidak mempercayai TKR. Kekeruhan ini semakin diperuncing oleh terjadinya penggeledahan terhadap kendaraan yang meninggalkan kota, lebih-lebih ketika kereta api yang membawa perbekalan untuk Front Semarang dihentikan.